Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita di minggu pagi ini. Kita bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan dari pujian pembuka PKJ 184 ayatnya yang pertama, nama Yesus termulia. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus kepada saudara. Jemaat silakan duduk kembali. Introitus dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian Aku Datang dan Ku Bersujud. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, Kau memperkenankan kami kembali bersekutu. Meskipun kami bersekutu di rumah kami masing-masing karena lonjakan angka positif COVID-19 makin tinggi, kami mengambil sikap untuk kembali beribadah di rumah kami masing-masing, menghindari kemungkinan-kemungkinan yang buruk terjadi dalam hidup kami, khususnya jemaat Bukit Palma Sanggulan. Namun kami mengucap syukur Tuhan karena kesempatan selalu Tuhan beri. Kau melindungi seluruh jemaat Bukit Palma Sanggulan dari segala ancaman virus yang ada. Setiap harinya kami boleh merasakan kasih Tuhan, dan berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan. Namun kami sadar bahwa apa yang kami lakukan di hadapan Tuhan seringkali membuat Tuhan terluka. Sikap hidup kami yang salah di hadapan Tuhan, tutur kata kami, pikiran dan hati kami menyakiti hati Tuhan dalam salah dan dosa kami. Kami mohonkan pengampunan-Mu Tuhan, Kau layakkanlah kami untuk dapat menikmati berkat Tuhan pada pagi hari ini lewat ibadah yang kami akan lakukan. Bapa, kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan bersama oleh karena Tuhan saja yang menghendakinya. Dan firman Tuhan diperdengarkan dengan lugas bagi kami masing-masing. Firman Tuhan akan menyingkapkan siapa kami, dan firman Tuhan akan menopang meneguhkan kami dalam kami menjalani hidup yang Tuhan masih percayakan ini. Kuasai hamba dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Setiap apa yang hamba sampaikan di hadapan jemaat Tuhan adalah oleh karena kehendak Tuhan saja. Roh-Mu yang kudus memberi kami hikmat pengertian yang benar atas firman yang akan kami renungkan bersama. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa, dan terima kasih untuk Kau memperkenankan firman-Mu boleh tersampaikan bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Demikian riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sesuai dengan kesepakatan rapat majelis dan kategorial, pada saat Tabanan atau Sanggulan masuk dalam zona merah, maka kita memutuskan kembali untuk ibadah online dengan liturgi atau dengan tata ibadah yang singkat, seperti saat kita melaksanakan ibadah online dengan model new normal kemarin. Dan kita harus banyak mempertimbangkan segala sesuatunya.
Kita diberikan hikmat kebijaksanaan, kepengetahuan untuk memutuskan mana yang baik dan mana yang tidak. Bagaimana Allah menciptakan dunia ini dan isinya, dan bagaimana Allah kemudian menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Ada rencana rancangan Tuhan yang sempurna terlihat dari ayat firman Tuhan yang kita baca barusan. Bahwa Tuhan merencanakan segala sesuatunya dengan sangat matang. Bukan kebetulan Tuhan menciptakan ada 2 pohon di dalam Taman Eden itu, yang satu pohon kehidupan dan yang satunya adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Mengapa hal ini menjadi salah? Awal daripada kehendak bebas manusia itu mengendalikan dirinya, dan awal di mana manusia mendapatkan konsekuensi dari tindakannya, yaitu kematian atau kehidupan yang sulit berbanding terbalik dari kehidupan kemudahan-kemudahan yang Tuhan sediakan di taman itu. Itu artinya bahwa manusia berpengetahuan, manusia mengingini memiliki pengetahuan yang penuh dalam dirinya. Manusia mengingini memiliki hikmat kebijaksanaan yang penuh dalam dirinya. Manusia mengingini pengetahuan atau mengingini informasi yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, analogi kehendak bebas adalah manusia bebas berkreasi, bebas menentukan jalannya sendiri benar. Itulah kenapa Tuhan juga menciptakan pilihan dalam taman itu. Mana yang engkau pilih? Apakah engkau memilih untuk setia, tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, atau engkau memilih untuk terhanyut dalam kehendak bebasmu? Dan kemudian ketika manusia memilih memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, kemudian manusia itu harus menerima konsekuensinya. Karena pengetahuan yang baik dan yang buruk tanpa disertakan Tuhan hanya akan menghasilkan kehancuran. Pengetahuan yang baik dan yang buruk tanpa disertai hikmat atau Roh Kudus, roh yang dihembuskan Allah ke dalam hidung manusia itu, maka pengetahuan itu menjadi kesesatan. Maka pengetahuan itu menjadi awal daripada kesulitan-kesulitan yang ada. Seorang penginjil, salah satu saudara kita dari Kupang, mengatakan begini: kehancuran gereja itu disebabkan 3 hal. Terlalu banyak perdebatan, terlalu banyak pertimbangan, dan terlalu berfokus kepada uang. Itu pengetahuan. Karena perdebatan adalah pengetahuan yang dihidangkan dalam satu diskusi. Karena pertimbangan itu perlu sekali untuk memutuskan mana yang bijaksana, mana yang buruk, mana yang tidak boleh. Dan karena uang itu perlu, bahwa uang itu adalah penggerak roda pelayanan. Tapi kata daripada sesudah perdebatan, pertimbangan, dan uang itu sebelumnya adalah ada kata terlalu banyak. Sehingga porsi perdebatan, pertimbangan, dan porsi uang menjadi fokus utama selain Tuhan. Karena itu analogi atau peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa ini menggambarkan kehendak bebas yang tanpa dikendalikan oleh Roh Kudus yang dihembuskan dalam tubuh manusia yang istimewa diciptakan ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, saya memutuskan kita kembali untuk ibadah online karena pergumulan dan pertimbangan. Saya harus menyelamatkan jemaat daripada ancaman. Ibadah offline kemarin yang kita lakukan karena pertimbangan bahwa zona sudah kuning dan jemaat sudah rindu untuk melihat secara emosional satu dengan yang lainnya.
Saya pun rindu melihat jemaat secara langsung. Karena itu tidak ada yang salah dengan apa yang sudah kita lakukan. Kembali, ayo, di dalam segala hal yang kita putuskan, libatkanlah Tuhan. Bukan hanya soal pengetahuan, perdebatan, dan uang. Saya kira hal ini juga berlaku bagi kita semua. Dalam menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini, perlu untuk mempertimbangkan, perlu juga untuk menguji dalam diskusi, berdemokrasi, perlu juga memikirkan finansial. Tetapi jangan sampai tiga hal itu melampaui kehadiran Tuhan dalam segala perkara. Dan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini mewarnai segala keputusan kita, baik itu dalam persekutuan, bergereja, berjemaat, juga dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita semua. Amin. Kami undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama seluruh umat percaya di muka bumi ini, mari kita ikrarkan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita lanjutkan dengan pujian NKB 197 ayat yang pertama, Besarlah Untungku. Rasa syukur kita dalam wujud persembahan yang akan kita kumpulkan diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 337 ayat 1 dan seterusnya. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita pujikan nama Tuhan. Betapa
Mari kita membawa syafaat kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kebaikan Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kami, dan rasa syukur itu kami wujudkan dengan persembahan yang kami himpun bersama Tuhan. Biarlah apa yang kami kumpulkan ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Beri hikmat bagi tangan-tangan yang mengelolanya, supaya apa yang kami kumpul ini kami bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, berguna bagi pelayanan-pelayanan gereja-Mu. Dan Tuhan, ada berkat Tuhan yang masih ada dalam hidup kami. Engkau juga berikan kami hikmat dengan takut akan Engkau, kami menjaga pundi-pundi ini dan menjadikan ini juga saluran berkat bagi sesama. Bapa, dalam kesempatan ini kami bersyukur sebab hamba-Mu dalam pekan ini berulang tahun, Bapak Kadek Ferdinand Huru Surate. Kami mengucap syukur bersama dengan keluarga karena kesempatan demi kesempatan Tuhan beri sepanjang tahunnya. Engkau mengingatkan kami dengan bertambah usia, semakin bertambah pula hikmat, kebijaksanaan, dan rasa syukur kami lewat sikap hidup kami. Tuhan berkati kehidupannya Tuhan, pekerjaan usahanya dan keluarganya, anak-anaknya, juga masa depannya dalam rencana-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan untuk kesempatan hari ini. Jikalau ada saudara-saudari kami yang masih dalam kelemahan tubuh, Engkau jamah dan pulihkan, berkati dan sembuhkanlah Tuhan. Dengan tubuh yang sehat mereka boleh mengucap syukur dan memuliakan Allah. Tentu juga lewat sikap hidup mereka hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini mendapati persoalan-persoalan yang tidak mampu kami sebut satu persatu, yang kami kelompokkan menjadi beberapa hal. Yang pertama, persoalan ekonomi. Tuhan berkati dengan limpahnya kehidupan kami masing-masing dalam usaha dan pekerjaan kami. Bahkan Tuhan mampu mendatangkan berkat melampaui apa yang kami pikirkan. Tuhan Yesus, berikan kami damai sejahtera, mengerjakan pekerjaan kami sekecil apapun itu. Berkat Tuhan tidak terbatas dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang dalam pergumulan perselisihan keluarga. Engkau perdamaikan kami Tuhan, Engkau campur tangan dan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam persoalan-persoalan yang ada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk masalah-masalah sosial yang lain yang tidak kami bisa sebut satu persatu. Engkau tahu apa yang kami alami dan Engkau mampu mengerjakan lebih daripada apa yang kami upayakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini dalam upaya pencegahan COVID-19, dalam upaya pemulihan perekonomian. Kami tahu bahwa itu adalah hal yang sulit untuk diputuskan, di mana ketika kami membatasi lingkup gerak masyarakat, maka akan terbatas dan terhalang pula perputaran roda ekonomi. Dan ketika kami melonggarkan untuk kami bebas beraktivitas, maka ancaman yang ada adalah kami terancam dengan virus yang ada. Tuhan, berikan kami perlindungan-Mu yang penuh bagi bangsa dan negara ini, bagi para pemimpin bangsa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para hamba-Mu majelis yang dengan setia dan tulus melayani Tuhan sepenuh hati sampai dengan hari ini dalam situasi suasana apapun. Tuhan, ujilah kami masing-masing Tuhan untuk tetap memberikan hati yang tulus dan yang terbaik bagi Tuhan lewat pelayanan-pelayanan kami. Untuk para tim multimedia dan pemain musik, Tuhan berkati segala apa yang dikorbankan, segala apa yang dipersembahkan berbau harum dan kudus di hadapan Tuhan, dan Tuhan saja yang mampu mengembalikan apa yang mereka persembahkan bagimu berlipat-lipat kali ganda. Berikan kami masing-masing kesehatan, kekuatan, lindungi dari segala hal, kecelakaan, mara bahaya, bahkan maut Tuhan. Saudara kami yang dalam kedukaan, Tuhan hibur dan jamah hatinya. Tuhan senantiasa hadir dalam segala peristiwa, menguatkan dan meneguhkan kembali untuk saudara-saudari kami dalam kedukaan memiliki semangat untuk hidup dan melanjutkan apa yang masih dalam rencana dan rancangan Tuhan saja. Ya Tuhan Yesus, demikianlah segala syafaat kami. Begitu banyak hal yang belum tersampaikan, kami sempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan.
bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menutup ibadah ini dengan bangkit berdiri, kita naikkan pujian Tiap Langkahku. Ibadah Minggu 20 September 2020 boleh kita laksanakan meskipun di rumah kita masing-masing. Tetap beriman teguh dan jangan mencobai Tuhan. Andalkan Tuhan, jangan terlalu banyak pertimbangan, perdebatan, dan jangan engkau khawatir akan apapun juga dalam hidupmu. Andalkanlah Tuhan dalam segala hal. Saat ini arahkan hati dan hidupmu, terimalah berkat-Nya. Damai dan sejahtera Allah yang melampaui akal memelihara hati, pikiran, dan hidupmu di dalam Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.